Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini Al-Ustadz Salahul Amri dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an-nabi radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imam yakhutubu faqad laghawt أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Tidak ada peristiwa yang paling besar terhadap masing-masing diri manusia dalam pandangan orang-orang yang bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali terjadinya perubahan diri dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik lebih baik, semakin baik, dan terus sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian dalam diri masing-masing manusia, yaitu terjadinya hati semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kejadian yang paling besar, kejadian yang paling mulia. Sebab Allah sendiri dalam Al-Quran menegaskan bahwa ketika manusia sampai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan agar kita membesarkan Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ma'asyiral muslimin, secara mudah diartikan bahwa tidak ada yang sampai apapun dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana diceritakan pengorbanan apapun yang kita berikan kepada Allah, mulai dari daging sampai darah, nggak sampai. Yang sampai takwanya, maka tujuannya, sehingga pengorbanan daging dan darah itu bisa berarti sebagai pengorbanan kalau tujuannya adalah lahirnya ketakwaan. Sehingga Allah sebutkan walaki yanalut taqwa minkum, tapi yang Allah dapatkan dari kalian adalah ketakwaan. Ini kejadian besar. Apa bukti bahwa kejadian ini besar? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan litukabbirullah, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah. Ada apa kok bertakbir kepada Allah, sementara ditakbiri atau tidak Allah tetap besar? Laisa kamislihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk kadang-kadang kecil, semakin besar tergantung siapa yang membesarkan. Terkadang sekalipun manusia itu buruk perilakunya, tapi kalau dibesar-besarkan dengan pengikutnya maka tampak kemuliaannya. Sekalipun kadang manusia itu baik akhlaknya, perilakunya, tapi tidak ada yang membesar-besarkan, kadang tampak kecil di hadapan kita. Itu makhluk. Tapi Allah laisa kamislihi syai'. Allah gak boleh serupa dengan makhluk. Munazzahun an simat an kulli simatil makhluk. Tauhid kita adalah munazzahun an kulli simatil makhluk. Allah tidak boleh diberikan sifat-sifatnya makhluk. Allah harus suci dari sifat-sifatnya makhluk. Maka Allah dibesarkan atau tidak, Allah tetap besar. Sebanyak apapun manusia bertakbir kepada Allah tidak merubah kebesaran Allah. Kalau Allah semakin besar karena banyaknya manusia bertakbir, itu bukan Allah.
Atau sebaliknya, kalau tidak ada yang bertakbir Allah semakin kecil, itu bukan Allah. Lalu untuk apa Allah memerintah kita bertakbir? Supaya kita paham bahwa dalam hidup kita ini tidak ada peristiwa yang penting, tidak ada kejadian yang penting, tidak ada sesuatu hal yang dibesar-besarkan, kecuali hanya satu orientasi, lahirnya ketakwaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Karena ketika tujuan ini menjadi paling besar, maka kejadian besar apapun yang ada di hadapan kita menjadi kecil. Karena bagaimana kemudian kita bisa membesarkan Allah sementara kejadian yang Allah sendiri anggap sebagai kejadian besar kita tidak bisa membesarkan lantaran banyak hal kejadian yang kita besar-besarkan. Ada banyak hal yang kita penting-pentingkan, ada banyak hal yang kita anggap itu sesuatu yang mulia, sehingga ketika kita raih kemuliaan itu maka kemudian kita merasa menjadi orang mulia, sehingga hal yang besar itu menjadi satu tujuan utama kita. Ketika kita raih kebesaran itu maka tidak menutup kemungkinan kita merasa besar. Lalu bagaimana kemudian membesarkan Allah sementara yang tampak di hadapan matanya besarnya dirinya? Ajaban li nafsi, lahirnya ujub, kebanggaan dengan apa yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, kita ini oleh Allah diperintah untuk semakin banyak amal soleh untuk sampai pada tujuan ketakwaan. Tapi nyatanya sulit untuk tidak merasa besar di hadapan Allah ketika memang nyatanya amal soleh kita banyak. Satu sisi kita diperintah oleh Allah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, tapi sulit menahan diri untuk tidak mengaku besar di hadapan Allah ketika amal kita memang banyak. Ketika yang tampil kemudian dirinya yang besar, sementara yang ditakbiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kontradiktif. Tapi sulit untuk menghindar bahwa diri ini orang besar. Dihiasi dengan amal-amal soleh yang banyak, apalagi kemudian ditakdir oleh Allah punya kedudukan di dunia. Ada banyak orang memberikan penghormatan karena amal baik itu fitnahnya adalah mengundang pujian. Amal baik itu fitnahnya adalah mengundang apresiasi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian hijrahnya malam-malam, gak ada orang tahu. Karena Nabi Muhammad itu bukan penakut. Nabi Muhammad itu orang nomor satu, akidahnya yang paling bagus kepada Allah. Kenapa terbirit-birit hijrah? Kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa Sidina Umar kok berangkat terang-terangan? Padahal Nabi Muhammad orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita berpindahnya jangan sampai ada orang yang tahu. Ambil kondisi di mana orang tidak memberikan apresiasi. Sulit menolak apresiasi dari orang banyak, penghargaan orang banyak, sehingga merasa diri ini berharga. Kecewa ketika penghargaannya hilang, sakit hati, tersinggung ketika pujiannya nggak ada. Terus siapa yang mau dibesarkan ini? Walitukabbirullah. Dalam sholat, ulama-ulama fikih kemudian memberikan metodologi. Dalam metodologi syariah, sholat itu adalah iftataha bit takbir. Kalau mau nyambung ke Allah, buka dengan kebesaran Allah. Itu pelajarannya. Jadi berarti orang yang sholat itu orang-orang yang memang besar di hadapan Allah, sebab dia bisa membesarkan Allah. Kenyataannya tinggal hasibu qabla an tuhasab. Kenyataannya kita menghisap diri kita, introspeksi, apakah memang sudah nyata Allah paling besar, sehingga bunyi suara bibir ini sesuai dengan kenyataan. Kita besarkan Allah, kita buka dengan takbir kalau kita sholat menghadap kepada Allah, tapi kenyataan ada banyak yang lebih besar, ada banyak yang kita besar-besarkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita cerita atau kita baca sirah-sirah para ulama-ulama soleh,
Ubsut hadisas solihin, ceritakan ceritanya orang-orang soleh, karena itu akan menginspirasi hati kita. Bagaimana mereka semua amal-amalnya luar biasa, tapi mereka tidak pernah merasa besar. Ini selamat, ini qalbin salim, hatinya selamat. Ini orang-orang gagah, ini orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan amaliyah, penuh dengan kemanfaatan yang besar, tapi tidak pernah merasa besar dalam dirinya. Ini orang-orang berani. Laisas syadid bisur'ah, walakinnas syadid alladhi yamliku indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang kuat karena punya kekuatan, tapi orang kuat itu adalah ketika bisa menahan ambisinya. Ambisi orang-orang yang prestasinya besar, ya ingin dihargai. Ambisi orang-orang yang prestasinya diakui, ya kepingin diakui, tapi bisa menahan diri dari ambisi itu, itulah asyadid, orang yang kuat. Laisa syadid bisur'ah, walakin asyadid alladhi yamlikuna indal ghadab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Ada salah seorang ulama membuat satu syair menggambarkan betapa amalnya banyak tapi terasa kecil di hadapan dirinya. Saking kecilnya dirinya, justru yang muncul adalah kebesaran Allah. Karena dirinya kecil, Allah besar, maka sering banyak kekurangannya, sering banyak lalainya, sering banyak salahnya. Abu Nawas mengatakan dalam syairnya, dunubi in tafakkartu fiha katsirah. Dosaku ini kalau saya fikir-fikir banyak. Pengakuan dosa banyak bukan berarti Abu Nawas banyak dosanya. Sama dengan Nabi Yunus ngaku dolim, bukan berarti dia dolim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak dolim. Karena apa yang keluar dari semua nabi dan rasul adalah uswah, contoh. Kita mengenal al-haq wal batil dari perjalanan para nabi dan rasul, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa bahwa Nabi Adam bersalah sampai diusir dari surga. Nabi Adam contoh, Rasul itu kesalahannya contoh, apalagi kebenarannya. Beda dengan kita, kesalahan kita bukan contoh, karena kebenaran kita kadang-kadang belum bisa menjadi uswah. Ini kita. Bagaimana kemudian keburukan kita jadi contoh, wong kebaikan kita kadang-kadang tidak menginspirasi. Kerakusan yang muncul, ambisi, kepentingan, tendensi, pembelaan terhadap diri, kelompok, saudara, asalnya baik tapi kemudian menunjukkan keburukannya. Tapi Nabi Yunus, Nabi Adam itu Rasul, keburukannya adalah uswah, biar tahu kita mana yang hak, mana yang batil. Rabbana dolamna, Nabi Adam ngaku dolim, tapi Nabi Adam gak dolim. Nabi Nuh mengaku Rabbi inni dolamtu nafsi dulman katsira, ya Allah saya dolim saya banyak ya Allah, tapi Nabi Nuh tidak dolim. Abu Nawas mengaku banyak dosanya, tapi Abu Nawas tidak berdosa, tidak banyak dosa. Yang hadir dalam pandangannya kecilnya dirinya, semakin besar di hadapannya Allah. Karena semakin besar Allah, semakin mulia, semakin hina diri ini. Lalu bagaimana pengalaman jiwa kita? Yang tampak adalah kita mencari kemuliaan. Rasanya amal itu tidak berarti kalau tidak dimuliakan orang. Makanya semua orang terobsesi untuk nyumbang banyak, karena kalau nyumbang banyak ada apresiasi, kalau nyumbang sedikit gak diakui. Padahal 5.000, 1.000, katanya Kanjeng Nabi, la dirham ghalabat min alfi dirham. 1.000-nya kamu orang miskin sama dengan 1 jutanya orang kaya. Tapi 1.000 gak pernah puas, karena 1.000 gak ada yang ngitung. Kalau 1 juta dihitung-hitung terus, bahkan ditulis pun pantas layak, pantas nolnya banyak. Kalau 5.000 nolnya sedikit. Ma'asyiral muslimin, ini obsesi. Dunubi in tafakkartu fiha katsira. Dosaku ini banyak. Tapi bedanya orang yang banyak dosanya karena pekerjaan dosanya dengan orang yang ngaku banyak dosa tapi gak berbuat dosa, ini beda. Bedanya adalah warahmatu rabbi min dunubi ausa. Tapi rahmatnya Allah lebih luas dari dosaku. Rasa percaya diri untuk bisa mendapat rahmat Allah ini yang membedakan. Orang banyak dosanya nggak akan pernah bisa berharap rahmat, tapi orang ngaku banyak dosa, itu lahirnya hatinya semakin membesarkan Allah.
amalnya nggak kelihatan, sehingga Abu Nawas mengatakan fama tomai fi solihin in amiltu, saya tidak pernah rakus, saya tidak pernah tamak, saya tidak pernah bangga membesarkan amal solehku, walakinnani fi rahmatillahi atma, tapi rahmatnya Allah yang saya harapkan. Saya lebih rakus dengan rahmatnya Allah karena amal saya kecil. Inilah akhlak yang mau dibentuk oleh Islam. Makanya Allah ridho dengan Islam karena Islam membentuk jiwa orang-orang tawadhu, orang yang bersemangat, optimis tapi rendah hati. Bukan orang yang keras, liar, tapi cemen, lemah hatinya. Tapi ketika urusan tidak penting, tidak besar, berani, liar. Islam tidak mengajarkan hati tawadhu, rendah hati, tapi yang mau dibela adalah sesuatu yang besar yang memang diakui oleh Allah kebesarannya. Apa itu? Lahirnya ketakwaan. Hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua apa yang kita kerjakan siang malam, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah punya satu tujuan, tekad yang kuat, yang besar, yang paling tinggi, yaitu lahirnya ketakwaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada peristiwa yang besar di hadapan Allah kecuali lahirnya takwa dalam jiwa kita, maka disitulah kemudian terbuka kita menjadi orang-orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa membesarkan Allah, sehingga ketika bertakbir dalam sholat benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمساكنة لسائر البشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم سلم المسلمين والمسلمات من آفات الدنيا والآخرة فتنتهما إنك على كل شيء قدير، ومن جميع السيئات ومن جميع المعاصي والمخالفات ومن مرض الشديد ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا يا الله شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر.